Shalom. Dalam dua pengajaran terakhir, kita telah sama-sama belajar bagaimana kita dapat berjalan dengan iman secara praktis. Dalam dua pengajaran tersebut, saya juga telah berbicara sedikit mengenai kata-kata, yaitu bahwa perkataan kita perlu diselaraskan dengan apa yang kita percayai dari firman Tuhan. Setelah kita menerima apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita di dalam firman-Nya, setelah kita menerima identitas kita sekarang di dalam Kristus, sebagaimana yang firman Tuhan katakan mengenai kita, kita menerima dan mempercayai hal itu, maka kita perlu berkata-kata sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan itu tadi. Dengan kata-kata yang sejalan dengan iman kita itu, kita meng-acknowledge, kita mengiyakan, atau dengan kata lain, kita mengakui kebenaran pernyataan firman Tuhan mengenai identitas kita sekarang di dalam Kristus, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, kita mengakui kebenarannya, mengakui bahwa kita mempercayai perkataan firman Tuhan itu. Bahwa memang kita adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan sangat penting dalam berjalan dengan iman. Yesus mengatakan bahwa perkataan yang lahir dari iman membawa manifestasi kuasa Tuhan ke dalam hidup kita. Mari kita lihat Markus pasal 11 ayat 23. Di sini saya akan membacakan dari Alkitab bahasa Inggris versi Weymouth New Testament. Yesus mengatakan demikian, "In solemn truth, I tell you that if anyone shall say to this mountain, remove and hurl thyself into the sea, and has no doubt about it in his heart, but steadfastly believe that what he says will happen, it shall be granted him." Tuhan Yesus berkata dalam terjemahan bahasa Inggris ini, dikatakan bahwa kalau seseorang berkata kepada gunung untuk beranjak dan mencampakkan dirinya sendiri ke dalam laut, dengan tiada keraguan di hatinya, tetapi terus percaya, steadfastly believes, bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, bahwa apa yang dikatakannya akan happen, will happen, that what he says will happen, bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi sebagaimana yang dia katakan itu, maka itu akan granted him, akan dikabulkan Tuhan baginya. Sekali lagi, kalau seseorang berkata kepada gunung untuk beranjak dan mencampakkan dirinya sendiri ke dalam laut, dengan tiada keraguan di dalam hatinya tetapi terus percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa yang dia katakan itu akan dikabulkan Tuhan baginya. Dua hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah perkataan terus percaya dan perkataan yang dikatakannya. Dua hal penting sekali untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah terus percaya, dan yang kedua adalah apa yang dikatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua hal ini adalah komponen-komponen dari iman yang hidup. Iman yang hidup tidak berdiri dari sekedar percaya atau sekedar berkata-kata, tetapi berkata-kata dan percaya. Percaya tanpa kata-kata atau kata-kata tanpa percaya bukanlah iman yang komplit. Yesus tadi berkata bahwa setelah seseorang berkata kepada gunung, beranjaklah dan campakkanlah dirimu sendiri ke dalam laut, dengan hatinya tiada ragu, tiada keraguan, has no doubt in his heart, tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Keraguan soal apa? Soal apa yang tadi dia katakan. Tetapi steadfastly believe, tetapi terus percaya dengan teguh, steadfastly, dengan teguh terus percaya bahwa apa yang dia katakan akan terjadi sebagaimana yang dia katakan, maka hal itu akan dikabulkan Tuhan bagi dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sangat penting untuk kita
memperhatikan bahwa ada dua hal di sini. Bukan hanya percaya dan bukan hanya berkata-kata, tetapi percaya dan berkata-kata. Percaya dan berkata-kata. Terus percaya dan berkata-kata. Apa yang dia katakan akan dikabulkan Tuhan bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berjalan dengan iman, kita membutuhkan kedua komponen ini. Percaya tanpa kata-kata atau kata-kata tanpa percaya bukanlah iman yang komplit. Untuk membentuk iman yang komplit, percaya harus disertai kata-kata, dan kata-kata harus didasari dan disertai terus dengan percaya. Sekali lagi, iman yang komplit adalah percaya disertai kata-kata, dan kata-kata didasari dan terus disertai dengan percaya. Yang umum terjadi ketika anak-anak Tuhan berjalan dalam perjalanan iman mereka adalah ketika berhadapan dengan situasi yang bertentangan dengan apa yang tadinya mereka percayai, mereka tidak terus percaya, dan kemudian perkataannya pun ikut berubah. Pada dasarnya, Yesus menunjukkan bahwa pengakuan iman kita membawa kita untuk memiliki apa yang kita akui itu tadi. Sekali lagi, pengakuan iman. Berarti percaya disertai kata-kata, dan kata-kata didasari dan terus disertai dengan percaya. Dalam perjalanan iman, seringkali yang terjadi adalah ketika melihat situasi, melihat keadaan, seseorang berubah percaya. Dan kemudian tidak terus berkata-kata, tidak terus percaya. Perkataannya pun ikut berubah. Jadi sekali lagi, Yesus menunjukkan bahwa pengakuan iman, apa yang kita percayai, kita akui, kita kata-katakan, kita ucapkan, akan membawa kita untuk memiliki apa yang kita percayai tadi. Kata pengakuan iman, artinya dengan mulut kita mengakui apa yang kita percayai. Sekali lagi, pengakuan iman adalah ketika kita dengan mulut membuat pengakuan, mengucapkan, mengakui apa yang kita percayai. Roma pasal 10 ayat 8-10 menunjukkan kebenaran ini. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Perhatikan, yang membawa seseorang mengalami keselamatan adalah mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Dua hal tadi, dua komponen tadi. Ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dua komponen. Sekali lagi, dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku, maka keselamatan terjadi. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa mulut kita mengakui apa yang hati kita percayai. Sekali lagi, mulut kita mengakui apa yang hati kita percayai. Mengapa demikian? Dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, orang ini sudah percaya dan dibenarkan. Dan yang membawa keselamatan ke dalam hidup orang itu adalah ketika mulutnya membuat pengakuan atas apa yang dipercayainya. Sekali lagi, mulutnya membuat pengakuan atas apa yang dipercayai. Dia sudah percaya. Tapi kemudian mulutnya membuat pengakuan atas apa yang dia percayai. Maka keselamatan itu terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah caranya iman menjadi komplit. Begitulah caranya iman komplit dalam hidup kita. Jadi, ketika kita mengkomplitkan iman, percaya kita dengan pengakuan,
maka keselamatan termanifestasi, terjadi dalam hidup kita, sampai ke dalam hidup kita. Nah, kita perlu ingat bahwa kata keselamatan yang dipakai dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti juga kesembuhan, perlindungan, dan kelimpahan. Sekali lagi, kesembuhan, perlindungan, dan kelimpahan. Jadi dengan kata lain, apapun itu, kesembuhan, perlindungan, kelimpahan, ketika kita hati percaya dan membuat pengakuan atas apa yang kita percayai itu, maka apapun juga itu akan termanifestasi dalam hidup kita. That's how faith works. Begitulah caranya iman bekerja. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Beginilah iman bekerja. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi apapun yang kita butuhkan dari Tuhan, ketika hati kita sudah menerima, sudah mempercayai apa yang Tuhan katakan mengenai hal itu dalam firman-Nya, dan mulut kita membuat pengakuan mengenai apa yang hati kita percayai, Yesus berkata, hal itu akan diberikan kepadanya. Hal itu akan terjadi baginya. Begitulah iman bekerja. Ketika kita sudah menerima, sudah mempercayai firman Tuhan mengenai apa yang kita butuhkan, mengenai apa yang firman itu katakan tentang hidup kita, tentang diri kita, tentang situasi kita, kesehatan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, kemudian mulut kita membuat pengakuan mengenai apa yang hati kita percayai tadi. Begitulah caranya iman bekerja. Dan Yesus berkata, ketika iman yang komplit ini bekerja, apa yang kita percayai, yang kita perkatakan itu akan terjadi bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan membawa kepemilikan. Confessions brings possessions. Pengakuan akan membawa kepemilikan dalam hidup kita. Pengakuan kita atas perkataan Tuhan yang kita percayai akan membawa kita pada penggenapan dari apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Sekali lagi, ketika kita mengakui perkataan Tuhan yang kita percayai, kita membuat pengakuan dengan mulut kita, itu akan membawa kita kepada penggenapan dari apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita perlu memperhatikan ini sebab ini sangat-sangat penting. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Pada apa? Pengakuan tentang pengharapan kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sekali lagi, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Firman Tuhan mengatakan untuk kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan kita mulai dari sana. Apa itu pengharapan kita? Sesuatu yang belum terjadi. Kita tidak mengharapkan sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang belum terjadi, yang firman Tuhan katakan, yang hati kita percayai. Kita membuat pengakuan tentang pengharapan kita itu, dan kemudian dikatakan, kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sekali lagi, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan, sesuatu yang belum terjadi, apa yang firman Tuhan katakan yang kita percayai, kita buat pengakuan tentang pengharapan itu, dan kemudian kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Tuhan setia, sebab Tuhan yang memberikan janji itu pada kita adalah setia. Apa artinya? Artinya, kalau Tuhan setia, apa yang Dia katakan pasti Dia lakukan. Dengan kata lain, dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, kita akan melihat manifestasi dari setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Sebab Tuhan setia. Apa artinya Tuhan setia? Sekali lagi, Dia tidak pernah berubah. Sekali Dia membuat janji, Dia pasti melakukannya.
Apa artinya teguh berpegang? Artinya, kita manusia ini yang mudah berubah-ubah. Sehingga, kita perlu teguh berpegang. Melihat situasi yang belum berubah, melihat keadaan sekeliling, pengharapan kita layu, kepercayaan kita goyah, dan pengakuan kita berubah. Ini yang firman Tuhan tadi katakan, jangan sampai terjadi. Kita perlu teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Jangan layu dalam pengharapan kita. Jangan goyah dalam kepercayaan kita. Dan pengakuan kita jangan berubah. Sekali lagi, jangan berubah. Jangan berubah. Pengharapan kita perlu tetap teguh. Iman kita tetap teguh. Pengakuan kita tidak berubah-ubah. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata apa? Marilah, marilah, marilah kita teguh berpegang. Marilah kita teguh. Marilah kita teguh. Teguh berpegang. Teguh berharap. Teguh percaya. Teguh membuat pengakuan. Jangan berubah. Teguh percaya. Teguh berharap. Teguh membuat pengakuan. Jangan berubah-ubah. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau Dia tetap sama, artinya kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia masih menyembuhkan. Kita perlu terima itu dulu, percayai itu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi didengar. Dan didengar, Dia masuk, kita menerima apa yang firman Tuhan katakan mengenai identitas kita di dalam Dia, apa yang firman Tuhan katakan mengenai Tuhan, mengenai Yesus. Kita terima itu, dan kemudian kita percayai. Dan kemudian kita membuat pengakuan. Yesus Kristus tetap sama. Artinya, kalau Dia dulu menyembuhkan, Dia masih menyembuhkan hari ini, selama-lamanya Dia masih tetap akan menyembuhkan. Kita perlu menerima itu, mempercayai itu, dan mengakui itu. Kalau dulu Dia memberkati, Dia memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, hari ini Dia masih melakukan hal itu. Dan sampai selama-lamanya, Dia masih akan tetap melakukan hal itu. Caranya gimana, Pak? Saya tidak tahu. Bukan saya, Tuhan. Tuhan akan melakukan dengan segala caranya. Lebih dari sejuta cara Tuhan, lebih dari sejuta Tuhan punya begitu banyak cara untuk melakukan hal itu. Tapi hati kita perlu percaya dulu. Terima dulu perkataannya. Dan terima bahwa Dia masih tetap sama, bahwa kalau dulu Dia melakukan itu, Dia masih akan tetap melakukannya sampai kapanpun juga, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, berarti Dia akan tetap melakukan hal yang dulu Dia lakukan. Hari ini Dia akan tetap melakukan apa yang dulu Dia sudah pernah lakukan. Selama-lamanya Dia tidak berubah. Percayai itu, dan kemudian akui itu. Ucapkan itu. Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Akui itu, jangan berubah. Jangan berubah. Tetap teguh dalam pengharapan, tetap teguh dalam kepercayaan, dan tetap teguh dalam perkataan, dalam pengakuan. Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan hanya hari ini, besok di hadapan situasi yang terbalik dengan apa yang firman Tuhan itu katakan, kita terus mengatakan yang sama. Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tidak berubah karena ada situasi begini. Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tetap teguh berharap, tetap teguh percaya, tetap teguh membuat pengakuan. Sebab Dia setia, Dia tidak pernah berubah, Dia tetap sama. Kalau dulu Dia membela dan melindungi, hari ini, Dia masih tetap sama. Dia masih akan terus melakukannya sampai selama-lamanya. Dia akan membela dan melindungi engkau hari ini. Dia akan membela dan melindungi engkau sampai selama-lamanya. Dia masih akan terus melakukannya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Jadi marilah kita teguh berharap, marilah kita teguh percaya, marilah kita teguh membuat pengakuan. Jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah. Sekali lagi, jangan berubah-ubah.
Mengapa? Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi apa yang Dia janjikan, pasti Dia akan lakukan. Karena itu marilah kita teguh berpegang, teguh dalam pengharapan, teguh dalam percaya, dan teguh dalam pengakuan iman kita. Sekali lagi, jangan berubah. Mukjizat apapun yang kita butuhkan, Dia pasti melakukannya. Sebab Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapinya. Kenapa? Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dia setia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia pasti melakukan apa yang Dia sudah katakan. Oleh sebab itu, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan. Sekali lagi, kepada pengakuan akan pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Your miracle is on the way. Jangan berubah-ubah. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya. Karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada kutuk lagi berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan. Tercurah berlimpah-limpah memberkati hidupmu. Dan engkau dibuatnya naik terus. Tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang tanganmu sentuh, dibuatnya berhasil. Dia mengenyangkan engkau dengan panjang umur, dan Dia memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.